Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan goes menuju ke Rowo Jombor, Kerakitan, Klaten. Saya mengambil rute menyusuri desa-desa. Sengaja saya tidak lewat jalur jalan aspal, tapi saya pengen menyusuri desa untuk kembali mengingat-ingat nama desa sekitar Rowo Jombor. Ini saya sudah sampai di Desa Ngasem. Ini Ngasem ini sudah masuk desa wilayah Kerakitan. Jalannya ini memang menanjak sedikit, tetapi tetap nyaman untuk kita lalui dengan sepeda ontel. Ini banyak teman yang masih ternyata kenal di sekitar desa di Ngasem, Kerakitan ini. Ya, ini terus akan kita lalui jalan semen, menanjak sedikit tetapi tetap menyehatkan. Sambil menikmati kiri kanan tanaman warga atau kebun warga ini subur ya. Daun-daunnya sangat subur, hijau, masih sangat alami. Ini persimpangan mungkin kalau ke kiri ini ke arah Trucuk ya mungkin ya. Kalau saya mengambil jalur lurus, ini kebetulan saya bertemu dengan salah satu guru. Nah ini saya tanyakan ini. Ya, Pak Heru ya SMK 1 Rutan Bayar. Oh ya, selamat ya Pak Heru. Makasih Pak. Ini dia mau mana? sing tengah Pak, teng Trucuk mriki. Oh, jauh lu. Mboten mriki. Oh ya. Saya melanjutkan perjalanan ini 50 meter lagi sudah sampai di Rowo Jombor, Kerakitan, Klaten, Jawa Tengah. Saya ngambil arah ke kiri. Pagi hari ini masih kelihatan berkabut. Masih kelihatan berkabut. Tapi lumayan, jalan masih sepi. Nanti sebentar lagi padat kendaraan di sekitar jalan ini. Sudah kelihatan taman. Ini Ageng Rakit. Ya, ini sambil mengkis-mengkis. Tuh ada rawa. Tetap semangat. Ya, taman dah hampir sampai. Banyak juga ini orang-orang naik sepeda juga menuju ke area Rowo Jombor. Nah, tak tinggal ya. Sudah masuk di pintu gerbang taman. Masih sepi, ini masih jam 05.36 menit. Suasana masih sepi. Kita akan mendekat ya, mendekat di taman dan melihat-lihat sekitar Rowo. Sampai di Taman Nyi Ageng Rakit. Lanjut masuk. Itu ada patungnya, patung Nyi Ageng Rakit. Nah, ayolah kita mendekat. Mumpung suasana udara belum panas, masih sejuk, seger ya ini udaranya ya. Ini ada patung di belakang saya ini, patung Nyi Ageng Rakit. Ya, lanjut. Ternyata di Rowo Jombor ini juga ada fasilitas boot ataupun perahu bagi pengunjung yang ingin mengelilingi Rowo Jombor. Kita akan menemui salah satu petugas. Bagaimana mungkin cara naik boot ataupun perahu. Ini orangnya. Kapal ngaten? Pinten, Mas? Itu 10.000 per kepala. Per kepala yang kapal, yang boot 70.000. Isinya berapa boot itu ya? Maksimal 4 orang sama sopir 5 orang. Oh, lebaran gini rasis Mas. Berapa jam ini? Jam 6 sampai jam berapa? Sampai maghrib
kalau Maghrib ya. Peteng kok ya. perahunya sampai malam. Oh, perahu bisa sampai malam ya? Bisa. Harganya cuma satu ini Pak ya? Iya, Satu karutan. harganya paling gitu. Oh. Ini target sehari bisa berapa juta ini? Banyak ya. Saya kalau rame bisa 2 juta. 2 juta per hari. Wah, luar biasa penghasilan. Ini membangkitkan ekonomi masyarakat yang luar biasa. 2 juta per hari ya. Taruhlah minimal 1 juta itu sudah luar biasa ya. Ini bersama Pak Agung. Pak Agung Buka di YouTube. asli dari Rakitan. Kerakitan ya. Kerakitan RW berapa Pak Agung? RW RT 2 RW 3. Oh ya, nanti saya izin ya diupload di YouTube ya, biar terkenal, nanti semakin terkenal, banyak dicari warga. Sehabis lebaran para pemudik mungkin pengen ke naik speedboat Rawa Jombor perahu ya. Ini Di Taman Nyi Ageng Rakit. ini posisi di Taman Nyi Ageng Rakit, Kerakitan, Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Makasih ya Pak Agung. Ya, Ternyata di Rawa Jombor ini memiliki banyak fasilitas. Di antaranya yang tadi saya telah bertemu dengan salah satu petugas yang mengelola perahu atau sejenis speedboat yang disediakan bagi para wisatawan yang ingin mengelilingi Rawa Jombor. Rasanya memang tidak lengkap kalau datang ke sini tidak naik speedboat atau perahu. Ini posisi berada di Rawa Jombor, di latar belakang Rawa Jombor yang begitu luas ya, ini luas sekali. Ya, ini setiap pagi banyak orang goes naik sepeda, kemudian istirahat di Taman Nyi Ageng Rakit, kemudian menikmati keindahan Rawa Jombor. Ya, ini ada fasilitas untuk mengelilingi Rawa Jombor, namanya apa ini namanya Mas? namanya skuter. Skuter ya. Ini nanti dengan tenaga energinya dengan tenaga listrik ya, tidak usah mengayuh ya. Tinggal pencet gasnya. Oh, ada gasnya. Ini ada gas. Ini gasnya pakai jempol. Oh, jempol, ini rem. Udah jalan sendiri ya. Jenengan Mas siapa Mas? Enggak. Mas Angga dari Kerakitan ya. Ya. Ini kira-kira harganya 1 jam apa 1 menit atau berapa ini kira-kira? Kalau 15 menitnya 15.000. Oh, 15 menit 15.000, bisa nambah lagi. Setengah jamnya 25.000. Oh, ada keringanan 5.000. Terus kalau 1 jam 40.000. 1 jam, oh, murah ya kalau 1 jam melan ya. Oh, ya, ini sudah lama Mas operasi di sini Mas. Kalau di sini pas habis pembukaan taman ini. Oh, langsung ada ya. Iya. Oh ya, ini. Belum tahun baru. Kalau sebelum itu kita naruhnya di pinggir rawa. buat motor. Oh ya. Jadi ini tidak boleh keluar ya kalau sudah di sini ya. Dengan kartu KTP nanti pinjamnya ya, KTP. Kalau kita pas di luar enggak KTP. KTP. Kalau di sini enggak. Kalau di sini cukup, yang penting perjanjian 1 jamnya sekian gitu ya. Ini target 1 hari bisa berapa juta Mas? Kalau di rame ya Bisa, alhamdulillah nyampe, kalau saya nyampe 2 juta. wih luar biasa. Lagi rame loh. Lagi rame 2 juta ya. Tapi kadang lagi sepi ya kadang. Itu 1 juta sudah lumayan Mas. Iya. 1 juta sehari udah luar biasa kan. Suatu Bisa lebih. lebih ya. Iya. Itu kan suatu peningkatan ekonomi yang sangat bagus ya. Mas Angga ya, maaf ya Mas Angga, nanti saya muat di Instagram saya ya Mas. Izin. Makasih. Terima kasih Mas. Iya, Pak. Nah, tidak kalah pentingnya sarana untuk pengunjung taman ini itu tempat makan, warung makan, rumah makan, sekaligus beristirahat, menikmati keindahan Rawa Jombor. Ternyata di sini pun tersedia banyak tempat rumah makan yang disediakan bagi para pengunjung. Sayangnya ini masih jam 06.11 menit, jadi belum pada buka. Mungkin sebentar lagi warung-warung ini akan buka dan melayani para pengunjung menikmati hidangan sambil melihat keindahan Rawa Jombor. Kita akan melihat mungkin masih ada fasilitas lagi yang
Ini ternyata wahana bermain anak juga ada di sini. Jadi ketika pengunjung membawa putra-putrinya juga disediakan wahana bermain khusus untuk anak-anak. Ini berada di pinggir atau tepi rawa. Ini wahana khusus anak-anak. Ternyata lengkap juga. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan atau goes dengan sepeda ontel, dan mungkin sesekali saya akan berhenti di suatu tempat untuk menikmati indahnya Rowo Jombor ini. Nah, ini saya berada di sudut timur. Terlihat banyak orang-orang yang sedang mancing di sekitar Rowo Jombor di bagian timur. Airnya begitu jernih ya. Terlihat dari kejauhan ada bukit-bukit yang mengelilingi Rowo Jombor ini. Nah, kebetulan ini anak-anak pada mudik pagi ini ada di Rowo Jombor juga dan menyewa skuter. Kita akan lihat seperti apa kebahagiaan mereka ketika menaiki skuter mengelilingi area Rowo Jombor ini. Skuter ini bertenaga listrik dengan harga sewa yang terjangkau. Hanya saja kalau kita menyewa dibawa keluar harus memberikan tanda pengenal atau KTP kepada pengelola. Kecuali kalau skuter ini dipakai di dalam area Taman Niageng Rakit, itu tidak perlu menggunakan KTP. Menyenangkan melihat anak-anak ini terasa enjoy menikmati indahnya Rowo Jombor dengan mengendarai skuter yang pagi ini masih sepi jalanan, jadi masih sangat lancar. Ini sambil menikmati keindahan Rowo Jombor bisa bermain skuter di trotoar. Nah, ini sudah disediakan untuk jalan kaki ataupun skuter di sekitar trotoar Rowo Jombor, sambil untuk menikmati embun pagi yang ada di sekitar Rowo Jombor. Demikian yang dapat saya informasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.